Wah, keren banget, Keren kan? keren. Keren nih Pak Simon nih emang bener-bener. Memang dosen top kita ini. Halo semuanya, balik lagi kepada podcast kita kali ini yang berjudul Anti Korupsi Korupsi Club. Nah, teman-teman, gue nih di sini mau ngebahas tentang korupsi lah ya. Intinya tuh tentang korupsi. Apalagi sekarang nih topik ini tuh lagi hot-hotnya gitu, guys. Nah, tapi di sini gue mau perkenalan dulu. Mungkin kalian banyak yang nggak tahu gue ya kan, karena secara gue nggak famous itu guys. Jadi gue akan perkenalan diri gue. Nama gue Lia Yamin. Gue berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020 di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, gue di sini tuh nggak sendiri. Karena kalau gue sendiri sedih banget guys. Jadi gue punya temen di sini. Nah, gue panggil dulu ya temen gue ya. Adion, main yuk. Iya, kenapa Min? Ya. Jangan banyak main lu. Oke guys. Kenapa? Lu perkenalan dulu dong. Teman-teman kita tuh pada belum tahu lu. Oke. Tadi kan sudah tahu nih ya ada Yamin. Sekarang mau perkenalan nih. Gue Jonathan Dion dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020 Universitas Multimedia Nusantara, guys. Oke, mantap banget. Dion nih kira-kira apa kabar? Baik ya? Wah, baik. Yang jelas pagi ini keren banget deh. Apalagi ada topik yang mau kita bahas hari ini ya kan. Kayak seru banget pasti. Emang topik kita tuh keren banget gue. Gila, apalagi kalau menurut gue nih ya, topik gue itu kayak deket banget sama kita sekarang ini. Bahkan mungkin banyak terjadi ya kan. Yoi, parah. Mungkin emang banyak terjadi tapi kawal muda ini tuh belum sadar. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin ya. Jadi kita di sini ingin membantu menyadarkan. Wah, keren banget ya. Tujuan kita mulia sekali. Emang keren parah. Emang bantu menyadarkan. Wow. Amazing. Gitu ya. Amazing banget pokoknya. Impressive banget ya. Waduh. Berarti kita ini berhasil ingin membujuk para milenial gitu kali ya, lebih tepatnya. Dong. Karena milenial ini kan generasi penerus bangsa, ya nggak sih? Iya, mantap. Bangsanya aja korupsi, gimana nanti negaranya, ya nggak sih? Waduh, berat, benar. Berat banget. Aduh. Nah, sebentar. Tapi nggak asik dong kalau ngobrolnya cuma berdua doang, ya kan? Oh iya dong. Kalau ngobrolnya berdua doang, dikira ngedate kita. Oh iya, benar. Jadinya beda pembahasan dong berarti. Iya, jelas. Kita ada satu orang lagi di sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Siapa pasti tuh? Udah nggak sabar kan nih. Kita panggil langsung aja nih ya. Ada Bapak Simon Petrus Venehenubun, dosen Universitas Multimedia Nusantara. Coba kita sapa dulu. Halo Pak Simon. Halo, apa kabar nih? Wah, langsung muncul ya. Iya, terima kasih banyak nih bisa diundang join di podcastnya tim keren ini Anti Korupsi Club ya. Namanya keren juga ya. Gimana Pak? Apa kabar Pak hari ini Pak? Terima kasih loh Bapak mau hadir hari ini. Iya, untuk anak-anak muda tuh selalu kita punya waktu lah ya. Kan baik. Untuk anak-anak muda kita selalu harus support gitu ya. Sejauh bisa membantu kita bantulah. Asik. Nah, dosen-dosen kayak gini yang kita milenial suka ya kan Min ya. Oh yoi parah emang ini tuh dosen favorit gue gitu gila. Waduh. Kalau itu Yamin tuh. Kalau kita kan kata orang nih, kita ini kan generasi kolonial gitu ya. Kalau kalian kan generasi milenial, sebenarnya sih generasi Z ya. Z gitu ya, di atas sudah terkini lah kekinian gitu. Ya kita menyesuaikan diri lah. Suka banget sama dosen-dosen yang kekinian sekarang ya kan Min ya. Iya, apalagi jiwanya tuh jiwa muda banget gitu loh. Kayak asik banget. Aduh. Selalu pastinya ya, selalu harus menyesuaikan diri lah. Kalau enggak kan kalian bosan lihat kita nih. Wow. Nah,
Gini Pak, Yuk. kita hari ini mau membahas sesuatu nih Pak, pasti Pak. Oh ya, oke. Dan itu bahkan sudah tertulis di virtual background kita masing-masing Pak. Iya. Tulisannya yang akan kita bahas nih Pak. Anti korupsi, korupsi club. Nah gitu Pak. Dan kita ini bertujuan untuk ya mungkin ke generasi milenial kali ya Pak ya. Ya. Untuk menyikapi hal-hal anti korupsi gitu Pak. Nah gitu. Betul. Ya Pak, betul. Kan Itu Bapak udah tahu nih cocok kan lah ya. judulnya podcast kita tuh hari ini mau bahas apa. Coba aku pengen nanya nih Pak ke Bapak. Menurut Bapak sendiri, kata korupsi itu apa sih Pak? Korupsi itu apa sebenarnya Pak? Iya, benar-benar. Menarik sekali topik yang kalian angkat ya untuk kita diskusikan karena memang relevan dengan kondisi kekinian Indonesia ya. Beberapa waktu terakhir inilah pasca reformasi ya, semakin terbuka banyak kali tindak pidana korupsi. Nah, kalau ditanya apa itu korupsi, bahasa sederhananya sih mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu bahasa yang sederhananya ya. Tetap dalam undang-undang sih ada rumusan yang sangat formal. Tapi sekurang-kurangnya kalau bilang ya Anda tidak punya hak untuk ngambil itu, kenapa harus ngambil gitu? Berarti Anda korup kan? Nah, korupsi itu sendiri kan kalau dari akar katanya dari corruptio, bahasa Latin nih kalau kalian baca-baca ya. Jadi korupsi itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang seharusnya. Jadi kalau adil, tidak adil. Jujur, melakukan yang tidak jujur. Yang seharusnya benar, buat jadi tidak benar. Itu istilah-istilah kalau dari akar katanya ya. Tapi lalu kemudian dalam pemahaman kita sekarang ya, kalau dalam undang-undang sih, segala perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu dikategorikan sebagai korupsi. Ya itu, sederhananya seperti itu ya. Tapi kalau ngerebut pacar orang, korupsi nggak Pak? Nah, itu berarti ngerebut korupsi kepada teman. Waduh. Berarti jangan-jangan Yamin pernah ini melakukan korupsi tidak seperti ini. Jangan kartu dong, jangan dong. Aduh. Ya bisa juga disebut begitu ya. Ngambil apa yang bukan haknya gitu ya. Berarti kan korupsi ini nggak selalu uang gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita kenal sekarang kan selalu terkait dengan uang. Tapi juga kan terkait dengan janji juga kan. Janji sesuatu tidak ditepati juga bisa disebut sebagai korupsi. Ada seseorang itu ya menjanjikan sesuatu, nanti kalau saya tolong dong kasih saya ini dong, jabatan ini dong gitu, nanti saya akan kasih duit ya sebagai balas jasa gitu. Nah itu kan kalau dalam bahasa anti korupsinya itu gratifikasi, memberi sesuatu yang menjanjikan sesuatu keuntungan pribadi dan mendapatkan keuntungan dari itu ya, seperti itu juga. Ini kalau sederhananya sih kita dalam kehidupan hari-hari ya, korupsi waktu. Kalau di konteks kita mahasiswa atau pembelajar, nah di kampus tuh dilarang plagiat gitu, plagiasi. Itu juga karena bagian dari tindak korupsi dalam kehidupan akademik begitu ya. Seperti itu sih Dion dan Amin. Keren banget ya. The more you know. Sekarang kita tahu berarti kalau korupsi itu bisa banyak banget ya kan Min ya. Nggak cuma korupsi tentang uang, tetapi juga banyak tindakan-tindakan yang kita misalnya nggak jujur, terus mengingkari janji, itu juga termasuk korupsi berarti. Betul. Awalnya sih sederhana sekali ya, karena hanya kan level pribadi tuh kan, oh kalau janji datang jam 8, boleh deh nanti saya tunda sampai jam 10 gitu ya, atau coba deh beritahu jawaban ke saya deh untuk soal ini, ya kan? Lalu kita ngambil jawaban orang, itu hal-hal yang kecil yang kita lakukan kehidupan hari-hari, tapi kemudian nanti besar dalam masalah-masalah besar, yaitu itu menjadi pembawaan ya, kebiasaan lah begitu. Nah kebiasaan begitu ya lama-kelamaan ketika menghadapi yang besar jadi masalah gitu. Dari kebiasaan bisa menjadi karakter gitu ya Pak ya? Setuju, benar-benar Dion. Jadi ya sesuatu kan itu sekali dibuat, 2 kali masih dianggap biasa, masih dianggap ada jangannya ada sesuatu dalam hati ngomong gitu. Ketiga kali lama-lama menjadi biasa kan,
Udah misalnya plagiasi udah biasa, ngambil bohongin orang udah jadi biasa. Lama-lama tidak dianggap lagi sebagai sesuatu pelanggaran gitu loh. Wah. Kayak gitu sih. Cikal bakalnya korupsi kalau lebih simpelnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita sudah tahu nih teman-teman apa itu korupsi dan yang sering banget terjadi di sekitar kita gitu ya. Sekarang menurut Pak Simon sendiri tuh keinginan untuk melakukan korupsi itu pasti kan ada sebabnya nih ya Pak ya. Kenapa aku pengen melakukan korupsi, bisa jadi tindakan yang kecil sehingga besar, dan menurut Pak Simon tuh alasannya kenapa Pak? Kok banyak orang yang pengen banget melakukan korupsi gitu Pak? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan pastinya kita pengen sekali untuk tahu jawabannya. Sebenarnya sih kalau lihat semua yang terjadi ya, apalagi beberapa waktu yang lalu, beruntun tuh ada menteri pulang dari luar negeri, ada operasi tangkap tangan istilah dari KPK ya, OTT di bandara dengan rombongannya, lagi diproses sekarang. Kemudian juga ada menteri yang bertanggung jawab untuk hajat hidup masyarakat Indonesia yang 270 juta di masa pandemi, di bagian sosial gitu ya, harusnya membantu dana sosial untuk masyarakat, ada indikasi korupsi, akhirnya diproses gitu ya. Nah, jadi kalau bertanya apakah mereka itu termasuk orang yang nggak punya duit? Kan enggak. Kalau bertanya apakah mereka termasuk orang yang miskin? Kalau dibuat rata-rata ya, enggak juga, punya jabatan ya, main di politik, tentu punya kehidupan yang rata-rata bagus lah ya, kalau dibanding dengan masyarakat biasa gitu. Nah, tapi pertanyaannya mengapa mereka korup? Itu biasanya sih dilihat dua faktor. Yang pertama faktor internalnya, kan terkait dengan integritas diri gitu. Jadi ketika dia mengatakan saya nggak korupsi nih, tapi akhirnya terbukti dia korupsi, berarti integritas moral pribadinya itu sudah tidak bisa tidak bisa menahan diri untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang menjadi bagian dari tugasnya. Tapi juga, nah kalau bahasa saya bilang ya bersyukurlah untuk kehidupanmu gitu loh. Jadi jangan mengambil apa yang bukan haknya. Tadi saya bilang di awal kan, jadi oke, kalau punya jabatan pastinya punya duit yang diberikan untuk membiayai hidup kan, dan biasanya sih sudah dianggap layak gitu. Tapi karena orang tidak bersyukur mau lebih, nah faktor itu yang menjadi penyebab mengapa seseorang itu mau mengambil lebih. Lalu yang awalnya gaya hidupnya ya, yang ketiga ya, jadi selain tidak bersyukur, gaya hidup juga nih, semakin naik posisi, gaya hidup berubah, tuntutan juga berubah kan, kayak gitu. Iya, pasti. Kalau kalian berdua kan mahasiswa, setelah kerja, dapat duit, punya uang, kan pasti gaya hidup berubah dong. Ya, nah, tapi kalau misalnya level pejabat negara misalnya, mereka pasti ada kepentingan yang lain ya, gaya hidupnya, terus kemudian tuntutannya yang lain lagi kita nggak tahu, nanti dibuktikan. Lalu juga faktor eksternal sebenarnya. Jadi faktor eksternal itu apa? Nah, kesadaran kita masyarakat sendiri nih, menganggap kalau memberi duit sebagai ucapan terima kasih itu sebagai hal yang biasa gitu loh. Oh iya, benar. Tahu nggak kalau misalnya kita urus sesuatu nih, misalnya ke RT, ke RW, kemudian aduh nggak enak nih mesti nih 10.000 kayak sebagai uang administrasi katakanlah begitu. Iya, nah, jadi budaya seperti ini itu menjadi juga faktor yang menjadi pengaruh kenapa korupsi itu menjadi tumbuh berkembang ya. Kemudian yang kedua, sistemnya, sistem di organisasi itu sendiri. Misalnya kalau di kementerian atau di lembaga pemerintahan, itu apakah lembaga itu menjamin bahwa tidak terjadi korupsi gitu ya, tindak pidana korupsi. Nah kalau sistemnya lemah, misalnya bosnya, oh gampang nih kita atur nih, duitnya bisa dari sini, main project gitu ya, anak buahnya juga ikut misalnya, nah kan tidak bisa ditata dengan baik lagi nih soal anti korupsi di level lembaga begitu ya. Jadi ada struktur, ada juga kebiasaan masyarakat juga kita ya, menjadi pembiasaan kita mendukung dalam arti tertentu hal-hal begitu sih. Tapi secara keseluruhan kalau yang tadi ada faktor internal,
yang terkait dengan orang yang bersangkutan, dengan kepentingannya tidak bersyukur, tapi juga ada faktor eksternal. Mungkin dia perlu membiayai diri untuk menjadi pejabat apa begitu ya, dengan gampang mendapat tawaran seperti itu. Oh ya, saya lupa lagi nih, ada poin penting nih, lingkungan bisnisnya. Nah kalau lihat kan ada dua pihak nih, ada yang menerima korupsi, ada yang memberi korupsi. Kalau perhatikan ya, jadi ada pengusaha tentunya berbisnis dengan cara yang tidak etis, tapi karena sistemnya mendukung, dia bisa ngelobi project, tapi CV misalnya kepada pejabat, pejabatnya gelap mata, karena dia pingin duit banyak, nah terjadi deh. Merugikan keuangan negara, merugikan kita sendiri, masyarakat ya. Nah kayak gitu sih, Dion dan Yamin. Gini Pak, yang menariknya tadi aku mau ambil tiga inti poin gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri berarti kan ada faktor internal sama faktor eksternal nih Pak dari si perorangan. Nah, menurut Bapak sendiri itu lebih banyak ke internalnya atau lebih banyak ke eksternalnya Pak? Karena kan jika kita lihat juga nggak semua pejabat negara itu melakukan korupsi Pak. Berarti kan ada juga pejabat negara yang memiliki faktor internal yang sudah cukup kuat dan dia juga sudah memiliki rasa bersyukur gitu Pak dengan apa yang dia miliki sekarang. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Menurut Bapak sendiri? Nah, yang paling utama sih dari diri sendiri ya. Jadi integritas pribadi sih. Berarti kalau memang yang paling harus dikuatkan itu dari dalam diri sendiri gitu ya Pak ya? Setuju. Karena kalau sistem itu akan mengikuti aktornya ya, siapa yang duduk di sana. Jadi buktinya sih, ya seperti yang tadi Dion bilang, banyak sekali pejabat negara yang tidak korup. Beberapa tokoh yang kita kenal ya, lantang melawan, bahkan presiden kita juga, karena memang dari dalam dirinya punya integritas moral yang baik, integritas pribadi ya. Jadi ya bersyukur dengan keadaannya. Tapi kalau mau mengambil sesuatu yang lebih kan sebenarnya peluangnya banyak. Tapi kenapa dia nggak mengambil? Karena dia merasa ya sudah, saya mengabdi untuk bangsa, saya mengabdi untuk negara, saya cukupkan dengan apa yang saya punya gitu. Jadi lebih banyak sih. Menurut saya mulai dari diri orang yang bersangkutan sih. Kalau misalnya Dio nih, umpamanya dia dan Yamin sebagai pihak luar datang kepada saya pejabat gitu ya, Pak ini dong tolong loloskan proyek ini dong, proyek saya mau dapat nih, nanti Bapak dapat ini. Tapi kalau saya sendiri bilang, sorry Dion, sorry Yamin, saya sudah cukup dengan ini sih, nggak perlu lah bawa pulang duit, udah selesai kan, kayak gitu. Berarti memang pada intinya itu berdasarkan dari hati nurani setiap manusianya juga gitu ya Pak ya? Apakah Setuju. Dia mau melakukan itu atau tidak melakukan itu, karena antara mau dan tidak mau itu kan perbedaannya sangat tipis gitu ya Pak ya? Setuju, sangat setuju. Jadi ya paling utama adalah kita sendiri bisa mengendalikan diri. Dan kita kendalikan itu ya itu, mengatakan tidak. Nah banyak tuh ya yang slogan itu, kalau ingat dulu-dulu tuh, katakan tidak pada korupsi. Nah itu kan slogan tuh, tapi akhirnya terbukti korupsi. Ada satu menteri yang lagi viral ya, benernya itu pada hari anti korupsi, di foto di benernya dia boleh dikatakan menyatakan anti korupsi, tapi terbukti ternyata korupsi juga. Ya begitulah. Emang godaan yang kayak gitu tuh emang berat ya Pak ya. Emang menguji iman banget ya. Menguji iman sekali gitu ya. Apalagi uangnya itu nggak cuma 100.000 ya kan? Uangnya sudah berapa kali lipat itu. Nah itu dia. Itu dia. Siapa yang nggak mau uang ya kan? Betul. Kalau datang dikasih begitu ya gimana gitu. Iya. Kayak apa ya? Segala sesuatu bisa dihalalkan dengan uang gitu ya. Emang bahaya banget sih. Iya. Nah itu kan mentalita. Kalau lihat kita banyak figur publik figur yang memberi contoh yang baik ya. Artinya mereka hidup benar-benar tegas, konsisten, dan benar-benar tidak mau mengambil keuntungan lebih dari jabatannya. Tapi kan dari sedikit yang berintegritas ini banyak juga kan yang tidak bisa mencontoh gitu ya. Jadi sayang sekali sih. KPK-nya kerja berat. Nah perlu anak-anak muda nih seperti kalian yang kita ini sama-sama sih memerangi dengan cara kita ya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya yang generasi tua-tua itu sudah banyak yang korupsi, berarti kan generasi yang milenial ini yang harus memperbaiki gitu ya Pak ya? Jangan ikut-ikut korupsi ya kan Min ya? Setuju nggak? Nah, setuju banget coy.
Sangat setuju. Ini karena itu gerakan seperti yang kalian buat ini kan powerful gitu ya. Anak muda mau memperjuangkan, mengedukasi tentang korupsi, melakukan hal yang positif. Nah ini kan punya dampak sosialnya luas sekali gitu. Nah, ngomongin anak muda nih Pak, saya pengen nanya nih. Kita nih sebagai generasi muda nih gimana sih Pak caranya biar kita tuh nggak ikut-ikutan korupsi kayak gitu Pak? Biar iman kita tuh teguh gitu. Ya, nah itu keren nih. Yamin nanya sesuatu yang sangat keren ya. Tentu kalau lihat kondisi-kondisi tadi kan mereka misalnya dididik dari universitas yang bagus ya, pejabat-pejabat kita dan punya kemampuan intelektual yang baik. Nah, jadi akarnya dari salah satunya juga dari proses pembentukan dirinya di pendidikannya. Kalau kalian anak-anak muda sekarang, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, dengan menyadari bahwa korupsi itu tidak baik. Lalu kemudian yang kedua, lakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita punya integritas diri. Yang paling sederhana adalah kita jujur. Kemudian semangat untuk kerja keras, karena korupsi itu orang kan mau kaya dalam waktu singkat sih, mau instan kan. Daripada kerja susah puluhan tahun nanti nggak dapat duit sebanyak ini, mending saya ngambil deh satu kesempatan. Jadi nggak mau kerja berat. Jadi yang pertama jujur dengan diri sendiri, yang kedua tanamkan dalam diri kita mau kerja keras untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga apa? Coba deh taat pada hukum dan aturan yang ada. Misalnya kita di UMN nih, ya konsisten taat pada aturan akademik, aturan kehidupan komunitas gitu ya di UMN. Tapi juga di rumah gitu ya, jangan lupa taat pada aturan di rumah, taat tertib di rumah, hubungan kita dengan orang tua yang baik itu menjadi faktor pembentuk karakter pribadi kita yang kuat gitu, sehingga menjadi orang yang berintegritas. Nah lain-lainnya sih kita bisa juga nih punya peran untuk menyampaikan hal begini kepada orang lain di komunitas kita. Kalau ada waktu bentuk satu klub seperti ini yang terus-menerus kita promosikan anti korupsi akan sangat berdampak bagus sih untuk anak-anak seusia kalian dan anak-anak kecil ya, generasi penerus berikutnya sih. Seperti itu sih Amin dan Dion. Kalau bikin komunitas tuh kayaknya asik juga ya, bisa kenal sama yang lain. Terus kan kita bisa sharing-sharing pengalaman juga gitu ya Pak. Nah, setuju banget tuh. Kalau ada komunitas baru kayak yang anti korupsi gitu ya kan. Iya. Setuju. Kita buat dulu mulai dari beberapa teman yang peduli, kemudian kita kampanye di kampus gitu ya. Buat aja yang simple, kampanye simple, buat seperti ini, undang lagi narasumber yang lain. Tapi juga kemudian kita dorong nih teman-teman mahasiswa di beberapa perguruan tinggi seputar kampus kita ya. Ayo kita kumpul yuk, kita coba buat satu gerakan sederhana nih. Itu keren banget. Emang ya, silakan. Dengarnya tuh nggak semudah itu ya, tapi kalau nggak semudah itu tuh bukan berarti tidak mungkin, betul nggak? Waduh. Wah, itu bijaksana banget nih ya ngomongnya. Memang sudah hebat ini ya, hebat ini bisa jadi apa ya? Duta ambasador gitu. Ada. Mungkin Pak Simon mau mencalonkan dia, Pak. Wah, kelihatannya seru banget tuh. Oh keren lah, bisa kita buat berikutnya bisa Yamin juga bisa ngomong, Dion juga bisa ngomong ya, maksudnya. Waduh. Iya, bisa ngomong dengan kita kan bisa bicarakan gimana sih poin apa yang kita promosikan, terus nanti kalian yang ngomong sendiri kan lebih kuat gitu loh pesannya, supaya tidak terkesan mengajari dari yang generasi kolonial ini. Yang milenial saling mengajari kan, mentoring satu sama lain kan lebih kuat sih. Kayak gitu. Pak, ada yang menarik nih Pak tadi dari yang Pak Simon sudah ngomongin. Adanya etos kerja atau keinginan kerja yang kuat gitu ya Pak ya. Menurut Pak Simon sendiri itu etos kerja antara orang-orang zaman dulu sama sekarang anak milenial tuh apakah berbeda ataukah memang etos kerja anak-anak sekarang itu menjadi lebih gampangan gitu Pak, atau lebih istilahnya gampang menyerah gitu Pak? Iya sih, beda generasi, beda lingkungannya, beda nilai-nilainya dia baru ya dan seterusnya. Sebenarnya kalau bilang etos kerja itu, saya kira sama ya, karena prinsipnya misalnya bertanggung jawab, mau segala sesuatu bisa selesai dengan baik, melakukan sesuatu sebaik-baiknya,
bekerja dengan tekun gitu ya, bekerja dengan penuh sampai pekerjaan tuntas, itu sebenarnya ada di setiap generasi sih. Hanya bedanya adalah lingkungannya berubah, bentuknya berubah. Kalau kita dulu kan benar-benar oke, kita kerja keras dalam arti memang berjuang sesuatu dari nol gitu ya. Kalau anak-anak kalian sekarang kan banyak sekali fasilitas yang mensupport untuk itu. Jadi lebih banyak istilahnya sih ada kerja keras, tapi juga ada kerja cerdas gitu. Nah kalau kalian kan sudah masuk di level yang kedua nih, hanya selalu diingat bahwa kerja cerdas itu selalu harus dimulai dengan kerja keras dulu gitu. Jadi jangan anggap tiba-tiba mindset kita itu, oh sekarang sih harus kerja cerdas deh, harus ini. Oke, fine, oke. Tapi kan semua anak muda yang berhasil sekarang mulai dengan tertatih-tatih, bukan? yang orang anak-anak muda yang punya miliaran sekarang kan mulai dengan kerja keras, berjuang cari nasabah dan lain, investor dan lain sebagainya. Nggak segampang yang kita bayangkan ya. Jadi ada kerja cerdas yang dimiliki anak-anak muda sekarang dengan karakteristik seperti kalian, tapi juga ingat harus dibarengi mulai dulu sih rintis dengan kerja keras ya. Itu sih esensinya. Berarti intinya kerja cerdas itu boleh, tetapi jangan melupakan kerja keras gitu ya Pak ya? Setuju. Itu Nah, setuju. kita sebagai generasi milenial tuh boleh kerja cerdas, tapi juga jangan lupa kalau kita juga harus kerja secara keras gitu ya. Jangan melupakan kerja keras itu, ya kan? Ya, setuju. Contoh konkretnya misalnya di kampus Anda belajar gitu ya. Oke, belajar dengan tekun apa yang menjadi tugas-tugas kita harus selesaikan dengan baik, bertanggung jawab, tidak plagiat. Tapi kan kita difasilitasi dengan banyak hal memudahkannya. Nah, disitulah kerja cerdasnya. Jadi Anda punya sarana, gunakan itu. Itu cerdas supaya lebih cepat sampai. Tapi bahwa proses untuk sampai kan harus ya bangun sampai tengah malam juga kan, kayak gitu sih. Iya, benar-benar. Iya, kira-kira begitu. Teman-teman yang di rumah, yang dimanapun, ingat kerja keras dulu, oke? Jangan maunya instan semuanya tuh. Kita tahu kan kalau sekarang kan kayaknya zaman sekarang nih lebih gampang untuk mendapatkan yang instan-instan gitu kan. Ya. Tapi jangan teman-teman, kita tuh harus kerja keras karena itu lebih bernilai ya. Lebih Benar. Ada istilah bagus sih. Hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Betul. Kelihatannya terbalik Pak, proses tidak pernah mengkhianati hasil Pak. Oh ya, proses tidak. Oh ya betul. Sorry, salah ya. Jadi proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Itu sih. Yeah. Jadi Anda berproses dengan keras, hasilnya juga maksimal. Kalau Anda hanya suka instan, hasilnya juga akan instan. Itu keren lah. Ya. Dan biasanya juga dengan kerja keras itu kita mendapatkan value-nya ya kan Pak ya. Inti yang kita pelajari itu kita dapatkan daripada kita menggunakan secara instan gitu ya Pak ya. Nah, itu poin yang paling keren lah kalian tanya itu. Berdua tanya nih. Dion nih emang keren. Iya benar. Value itu tuh yang susah ya. Jadi gini, kita sekarang kan banyak sekali diberi fasilitas lah istilahnya ya. Masing-masing ya, kita dimudahkan lah begitu ya. Kita tidak belajar merasakan bagaimana sih awal mulanya orang tua kita berjuang gitu loh. Jadi kita sudah di level tengah nih. Ya kan, kalau ngobrol dengan papa mama berjuang gimana sih sampai mencapai sekarang, kita hanya sudah terima yang di tengahnya. Nah biasanya banyak anak-anak muda itu tidak ingat bahwa level tengah ini itu mulai dari bawah sana tuh, dan kita nggak merasa bahwa kita berjuang dari bawah sih, karena itu menganggap semua ada kok, semuanya gampang kok gitu ya. Nah itu baik juga, tapi menurut saya dari sisi lain membentuk karakter kita akhirnya gampangan gitu loh. Nah, maksudnya gampang sekali mau pengen sesuatu harus ada, harus semua lengkap gitu. Padahal ingat banyak sekali anak muda lain yang berjuang dengan keras ya untuk sekolah saja, untuk kuliah saja harus jalan jauh dan seterusnya sih. Dan perjuangan itu pasti tidak sia-sia untuk kehidupan mereka. Jadi bangun karakter. Nih kita kan selalu nih, satu poin lagi untuk tambahkan, sorry jangan sampai terlupa sih. Kita selalu dididik untuk menjadi nomor 1, bukan? Iya, benar. Dari TK, SD, orang tua bilang kalau nilaimu, aduh kenapa nilaimu cuma 90, 80, kan kamu anak papa, anak mama. 100 dong, harus juara dong.
Nah, yang dilupakan oleh mungkin ya orang tua kita atau saya sendiri sebagai orang tua adalah saya tidak mengajarkan anak untuk alami susah. Di mana sih di saat di mana dia harus down gitu. Dia jatuh karena kan nggak mungkin dia berhasil terus kan. Dia pasti suatu ketika dia gagal juga gitu. Hidup kan nggak flat gitu. Nah, ketika gagal kita cenderung menyalahkan kalau sebagai orang tua ya, saya cenderung kenapa sih? Kenapa harus gagal? Kamu kan nomor satu. Nah, secara tidak sadar kan tertanam dalam diri anak-anak muda, saya harus nomor satu. Ketika dia gagal, sekali nilainya unlock atau dia gagal dalam hidupnya, dia merasa makna hidup saya itu udah nggak ada gitu. Mending saya mati ke atau apa begitu ya, kayak gitu. Tidak dilatih untuk siap hadapi kondisi dunia yang faktanya ya harus susah, nggak gampang, harus jatuh gitu. Baru mulai bangkit lagi jalan. Nah, Pak, tapi kalau kita melihat kondisi seperti itu, kan mungkin nggak ngomong banyak ya, tapi mungkin ada beberapa anak-anak yang merasa kalau sudah jatuh itu kayak jadinya mereka tidak memiliki semangat lagi, Pak, untuk bangkit lagi. Untuk mungkin bisa dibilang karena sudah terbiasa hidup enak atau hidup yang gampang, ketika dia jatuh itu dia tidak memiliki rasa untuk semangat berjuang yang lebih tinggi, malah justru semakin down gitu, Pak. Nah, kayak kalau ada sikap-sikap seperti itu, mengatasinya gimana, Pak? Ada tips-tips gitu nggak, Pak? Iya. Pertama sih kalau ya ini nanti kan berpengaruh juga ke karakter kita ya, integritas diri kita sih, yang nanti kita hubungkan kalau kedepannya kan membantu kita untuk bisa hidup jujur dan lain sebagainya. Kalau teman-teman kita atau kita sendiri alami situasi itu, saran saya sih pertama, Anda sharing, gitu. Sharing kepada teman yang berhasil sih. Jadi jangan pernah, saya selalu bilang ke anak-anak muda, kalau lagi patah hati, jangan ketemu teman yang patah hati juga gitu loh. Kenapa? Karena berdua nggak akan dapat no way out lah, nggak ada jalan keluar lah, karena dua-duanya sama kondisinya. Itu kan? Galaunya jadi berdua ya, Pak ya? Betul. Jadi yang ada tuh semua tangisan dan air mata gitu. Jadi jangan pernah cari tuh orang-orang yang bijak bilang, kalau masalah, hadapi orang yang tidak bermasalah, ketemu orang tidak bermasalah supaya Anda dibantu diangkat gitu ya. Karena kalau Anda bermasalah, ketemu yang bermasalah, ya kalian berdua muter-muter aja di situ, paling stres, mikir terus kita. Saya juga begitu ya, saya juga begitu ya. Jadi kalau hadapi begitu, bilang teman-teman atau kita sendiri, kita cari orang yang bisa memberi panduan, memberi nasihat. Sekurang-kurangnya kita percaya untuk sharing gitu. Karena dengan itu kan beban-beban pribadi itu membentuk kita, oh ya oke, ada orang yang dengarkan saya sih. Karena kalau enggak, saya merasa sendirian, berjuang sendiri gitu ya. Toh nggak ada yang perhatikan, orang tua jauh, orang tua juga mungkin nggak peduli. Nah itu yang menimbulkan kita jadi masuk dalam krisis pribadi ya. Nah itu akan mempengaruhi tuh, gampang sekali kalau orang bilang, kita ini yuk, kita coba ini yuk. Ya udah, akan gampang ke sana gitu. Kayak gitu sih. Intinya adalah sikap anti korupsi itu juga dari pendidikan karakter masing-masing pribadi juga ya, Pak ya? Benar ya, Pak? Sangat setuju. Itu benar banget. Jadi orang yang punya integritas itu selalu akan bisa memilah mana nih yang menjadi hak saya, mana yang bukan sih. Kemudian ya cukupkan, saya cukup dengan diri saya, terima diri saya cukupkan. Kalau misalnya orang tua saya ngasih uang jajan saya 1 bulan misalnya 1,5 juta ya, saya coba cukupkan hidup saya, gaya hidup saya dengan 1,5 juta itu. Jangan cari lebih deh. Karena kalau terlalu minta lebih, orang tua mungkin mereka punya rencana lain, nggak bisa bantu, ya kita bisa ambil jalan lain kan. Dan itu awal perilaku kita untuk cenderung ke arah korupsi tadi. Kayak gitu sih. Wah, keren banget. Keren nih Pak Simon nih emang. Memang dosen top kita ini. Ya belajar juga dari kalian lah, yang di kelas kan di kelas kalian keren-keren banget sih. Beneran nggak Pak? Tenang. Benar. Setuju. Ya amin ya, mulai ya. Itu dia. Karena dengan gaya yang khasnya ya, Amin buat kita itu bersemangat lah ya. Jangan gitu, aku malu. Kurang lebih seperti itulah.
Oke, Pak. Mungkin Iya. waktu kita nih udah nggak banyak ya, Pak. Aduh, padahal masih mau ngobrol-ngobrol lagi lebih lama ya. Masih Iya, Mungkin pengen pastinya. mungkin seharian aja kali kita ngobrol kali ya. iya. Boleh, Mungkin boleh. nanti Nanti cari offline topik kita yang bisa lain lah ngobrol. kita. Iya, Ngobrol, betul. kalau offline kita ngobrol-ngobrol bareng sambil nge-cafe, nongkrong gitu kali ya. Oh, Seru itu sih senang Yoi, pasti. banget. Pak. Boleh, boleh, boleh. Senang hati sih. Aduh, kalau begitu nih Pak, coba dong kasih kita kata-kata mutiara Pak untuk generasi Wah, muda ini. Amjar namanya. Kalau kalau oh ya oke deh. Kalau kata-kata mutiara sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Oke, kalau menjadi orang yang berintegritas dan kemudian nanti menjadi orang yang tidak korup, itu pertama jadilah dirimu Anda sendiri, gitu ya. Jangan memaksa yang lebih deh. Berlakulah sebagai Anda sekarang dengan segala kemampuan yang Anda punya, dengan segala hal yang Anda punya. Terima itu, buatlah yang terbaik dengan keterbatasan Anda gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa anak-anak muda itu perlu punya pegangan. Pegangan itu apa? Punya integritas diri yang kuat. Integritas diri yang kuat itu apa? Coba berusaha untuk lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda katakan gitu loh. Jadi jujurlah pada diri sendiri. Ada lagu gitu ya. Oh, Jujurlah ya. pada diri sendiri gitu. Kalau kita menjadi jujur dengan diri sendiri ya orang lain juga akan apa? Akan ikut sih. Yang ketiga, nah ini nih ada pesan yang sangat kuat saya juga dapat dari seorang tokoh yang bijak ya. Saya tidak tahu persis dikutip dari mana. Kalau Anda mau mengubah dunia, mengubah lingkungan negara, mengubah keluarga, mengubah komunitas, itu mulai dari mana? Ubah dulu diri sendiri. Itu poinnya sih. Waduh. Jadi misi yang besar itu selalu mulai dengan ya, buatlah Anda berubah, orang lain akan mengikuti. Itu sih pesan-pesan untuk bisa ya menjadi pedoman untuk ya panduan lah sekurang-kurangnya ya untuk kita membangun semangat anti korupsi. Keren banget ini. Pak Siman memang terdepes ya, Min ya. Keren banget tips-tipsnya. Emang ajaran-ajarannya tuh membuat pikiran aku tuh terbuka gitu. Kayak Oh mind gitu ya. blown gitu loh, ya kan? Iya, iya, keren banget emang. Sip, sip. Ini Pak, mau Sangat tanya senang. nih Pak. Kalau menurut Pak Simon sendiri, sebagai generasi milenial sekarang ini, nilai anti korupsinya itu berbeda Pak dengan mungkin generasi-generasi yang dulu Pak. Cara menerapkannya gitu Pak intinya. Iya, pasti agak berbeda ya. Kalau kalau misalnya generasi orang tua kita, orang tua Anda begitu yang usia saya gitu ya. Nah, untuk menanamkan nilai itu biasanya kita sudah apa? Karena memang berjuangnya berat, jadi kita sudah tahu sih konsekuensinya kalau tidak berjuang gitu loh. Jadi, mulai dengan nol, membangun kehidupan keluarga mulai dari nol sebelum ada anak-anak. Nah, sepak terjang kita itu ya sudah mengajarkan kita bahwa ya butuh proses yang panjang untuk mendapat hasil yang maksimal gitu. Jadi mungkin di sini letak mungkin sedikit berbeda. Saya tidak tahu mungkin banyak juga generasi muda yang punya prinsip yang sama sih. Tapi umumnya yang tadi kembali ke saya tegaskan lagi yang tadi itu proses itu sadari bahwa proses untuk mencapai hasil itu sangat penting dalam hidup, itu menjadi modal utama sih. Kayak gitu. Oke Pak. Terus ini Pak, mau tanya nih Pak, berarti dari seluruh perbicaraan kita selama kurang lebih ya 45 menit lah Pak, kita sudah 45 menit berbicara tentang anti korupsi nih Pak. Ya. Menurut Bapak, ada nggak Pak satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita pada pagi hari ini Pak? Ya. Oh ya, itu keren juga sih. Jadi kalau boleh dikatakan kesimpulan, saya bisa katakan seperti ini. Untuk mengubah atau membantu untuk anti korupsi di lingkungan kita atau di tempat komunitas kita atau bahkan lingkup besar di negara kita, itu saya selalu akan mulai dengan kehidupan kita sehari-hari menjadi contoh. Ketika Anda berusaha untuk ikuti aturan, hidup dengan punya prinsip pribadi, punya keyakinan, hidup dengan apa adanya diri Anda, itu satu sumbangsi besar untuk mengubah
sebuah generasi di zaman ini. Tapi kalau Anda tidak hidup sesuai dengan keadaan diri Anda, memaksakan supaya menjadi orang yang terkenal, orang yang punya banyak duit, artinya Anda tidak berjuang mulai dari sekarang, misi untuk memberantas korupsi itu akan sangat menjadi sulit. Dan yang kedua, kondisi lingkungan kan dikondisikan oleh kita sih. Jadi kalau Anda hidup dalam lingkungan yang tidak benar, nah Anda menjadi lilin, artinya coba menunjukkan yang baik. Itu gimana sih? Jangan itu. Kalau bersama-sama biasanya kan kita mudah terpengaruh, kita bisa kehilangan prinsip ya. Misalnya orang sudah biasa seperti ini, lalu kita, oh biasa kok. Yang biasa datang telat, oh masih telat 10 menit, nggak masalah. Lalu kita ikut juga, oh ya ternyata telat 10 menit, nggak masalah. Padahal itu kan melanggar sebenarnya. Itu masalah. Tapi kalau Anda hidup dalam lingkungan, tetap teman-teman bilang, ayo kita nyontek, saya enggak. Satu kelas bilang, mari kita nyontek, setuju nyontek, saya enggak. Dan Anda dikucilkan, enggak apa-apa. Anda sudah memberi cahaya kepada mereka, bukan untuk hari ini, tapi nanti ke depan mereka akan rasakan bahwa Anda benar. Jadi orang jujur, orang benar, seperti Anda buang emas ke tempat mana saja, emasnya tidak pernah akan luntur, tetap menjadi emas, tidak akan berubah. Mantap sekali ini Pak Simon. Keren banget Pak. Jadi kita nih sebagai generasi muda nih harus punya pedoman yang kuat ya Pak ya. Kalau misalkan emang itu salah, kita nggak boleh membelanya. Kita harus berani untuk bilang itu salah gitu. Kalau misalkan itu benar, kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Betul nggak Pak seperti itu Pak? Setuju, keren banget itu kesimpulan dari Yamin. Bagus banget, setuju. Keren. Dan tidak gampang loh, nanti Anda disingkirkan, ya kan? Anda akan dianggap orang yang tidak bisa kompromi, orang yang tidak bisa paham, orang yang nggak ngerti teman. Oh, it's fine, nggak apa-apa, ya kan? Nah, ini nih satu lagi nih. Jadi ada prinsip nih, selalu jadi matahari ya. Jangan menjadi awan. Kenapa Kalau Pak matahari, harus jadi matahari Pak? Ya, matahari kan punya sinar yang menyinari bumi, baik itu hujan maupun panas, siang atau malam, tidak lekang oleh waktu yang menyinarkan bumi. Kalau mau jadi awan, itu kan cenderung kalau gampang berubah ya. Tiba-tiba cuacanya saya berubah, gampang dibawa oleh situasi, gampang dibawa pengaruh oleh orang lain. Jadi orang hidup berprinsip itu selalu menjadi seperti matahari yang tidak pernah akan berhenti bersinar setiap saat. Kira-kira begitulah. Keren banget sih, parah. Selain dosen kita ini ternyata Pak Simon juga sebagai motivator bisa loh, Min. Oh iya. Oh gitu ya? Kayaknya podcast kita selanjutnya tentang motivatornya nggak sih? Iya benar. Boleh juga sih, keren. Kita udah bagi Pak Simon dengan tema Motivator of 2021 gitu ya. Wow. Yang penting kalian bisa inilah, saling membantu lah. Maksudnya kan Anda tercerahkan, saya juga tercerahkan ya. Karena dengan mengatakan ya saya juga aware bahwa saya juga harus lakukan hal yang sama. Kira-kira begitulah. Keren banget deh. Iya, pembahasan kita hari ini tuh benar-benar keren gitu ya. Ilmunya tuh banyak banget. Apalagi enak ya kayak open discussion kayak gini nih. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu. Iya bener. Jadi lebih santai. Apalagi sama dosen kita yang terkeren ini sangat dosen santai kita ya kan. Ya itu dia mesti. Oke, auranya Pak. Dari kalian yang mempengaruhi lah ya. Aura anak-anak muda itu selalu kita serap lah. Terinspirasi gitu ya. Kalau begitu nih Pak, aduh sayang sekali nih Pak. Kayaknya kita udah habis ya. Sampai sini aja. Sedih. Gue juga sedih. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Tapi Pak, makasih banyak udah bisa ngeluangin waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast hari ini. Emang Bapak the best. Keren Pak. Terima kasih atas apresiasi ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas ajaran-ajarannya, pikiran-pikirannya semuanya. Itu emang keren banget dan menurut aku sendiri, mungkin gak menurut Dion, ini tuh bisa banget diimplikasikan pada generasi muda sekarang ya. Kayak
nggak ngebosenin gitu ya podcast kita hari ini ya. Iya benar-benar. Lagian ini salah satu media yang interaktif gitu ya kan Min ya? Ya kan Pak? Benar kan? Iya, Kita betul. open discussion seperti ini tuh kayak salah satu media interaktif di zaman Setuju. apalagi pandemi seperti ini. Setuju. Oh Setuju. begitu Pak, aku tutup sampai sini, tapi terima kasih banyak Pak. Juga terima kasih Dion sudah menemani aku tadi ini. Sama-sama dong. Masa podcast sendirian nggak asik dong kita sendirian. Iya kan? Ya. Terima kasih juga nih untuk berdua yang sudah memberi kesempatan untuk kita sharing ya. Itu luar biasa. Terima kasih juga ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu ya, kita sudahi sampai sini ya. Oke deh. Siap. Terima kasih Dadah teman-teman. semua. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu.